Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para hamba Zat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama semua saudaraku di seluruh dunia, baik pria maupun wanita, dimanapun diri kalian berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Diri kami mendapatkan amanah perintah dari sisinya Zat Tuhan Yang Maha Esa. Diperintah, disuruh menjabarkan tentang makrifat kepada Zat Tuhan Yang Maha Esa. Semua diri manusia pernah bermakrifat kepada Zat Tuhan Yang Maha Esa. Kami disuruh menjabarkan dalam hakikatnya semua diri manusia pernah bermakrifat kepada Zat Tuhan Yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di Islam yang diyakini namanya Zat Tuhan Yang Maha Esa, namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sering disebut-sebut setiap hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bermakrifat kepada Zat Tuhan Yang Maha Esa itu wajib menurut ilmu hakikat. Karena apa? Karena sesuai dengan di firman-Nya di Al-Quranul Karim, sebelum diri semua manusia dilahirkan di alam muka bumi ini, sudah mengalami persaksian sama dengan perjanjian. Jadi intinya semua diri manusia itu sudah pernah bersaksi kepada Zat Tuhan Yang Maha Esa, bersaksi menurut bahasa masing-masing di saat di alam ruh, di alam wahdah. Hak itu. Nah, kami jabarkan semua diri manusia ini selama hidup di alam muka bumi ini melintasi alam tiga. Kami disuruh menjabarkan alam tiga saja agar lebih mudah umatnya yang dijabarkan itu. Kalau menurut dalam ilmu syariat mengenai alam itu banyak, jika diri kulolan banyak belajar. Tapi ini Zat Tuhan Yang Maha Esa sengaja memerintah diri kami ini disuruh menjabarkan kepada semua hambanya, kepada semua umat, tiga alam saja.
Pertama, diri kula lan panjenengan melintasi alam ahadiyah. Kedua, diri kula lan panjenengan melintasi alam wahdah. Ketiga, diri kula lan panjenengan melintasi alam wahidiyah. Nah, kami jabarkan satu persatu agar diri kula lan panjenengan paham, memahami. Asal mula semua diri kula lan panjenengan di alam ahadiyah, alam zat Tuhan, alam asal. Ketika ruh belum ditetetkan, belum ditelurkan, masuk di pangkuan zat Allah, hak, hidup mutlak di ahad, hidup mutlak tunggal dengan zat Allah. Nah, setelah itu zat Allah mempunyai harapan, mempunyai nur buat. Akhirnya zat Allah mencipta, membuat ruh diri kula lan panjenengan dicipta ketika waktu diri kula lan panjenengan hidup di alam rahim ibu kula lan panjenengan, dicipta, akhirnya dihidupi di alam rahim, alam wahdah, alam kandungan ibu kula lan panjenengan. Hidup selama 9 bulan 10 hari di alam wahdah, alam kandungan. Nah, ketika diri kula lan panjenengan waktu hidup di alam wahdah, di alam kandungan rahim ibu kula lan panjenengan, sebelum dilahirkan di muka bumi ini, semua diri manusia dijanji oleh zat Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan firman-Nya zat Tuhan yang Maha Esa di Al-Quranul Karim. Diri kula dijanji waktu itu sudah diteteskan, lalu dihidupkan di alam wahdah, alam rahim ibu kula lan panjenengan. Dijanji alastu birabbikum, firman zat Tuhan. Lalu diri kula lan panjenengan menjawabnya, qalu bala syahidna. Hai Muhammad, Allah Ta'ala berfirman kepada Muhammad waktu itu. Zat Allah berfirman, berjanji kepada Muhammad waktu itu. Hai Muhammad, aku akan lahirkan ke alam tigaku, yaitu alam wahidiyah. Dirimu Muhammad aku akan lahirkan ke alam dunia yang namanya alam wahidiyah, itu dunia. Mau apa tidak Muhammad, dirimu aku lahirkan, aku hidupkan ke alam muka bumiku, alam wahidiyah. Aku perintah khalifatul fil ar di muka bumiku, meramut dunia
seisinya. Termasuk dunia itu lahan sawahku Muhammad. Mau apa tidak kamu? Aku perintah khalifatul fil ardi muka bumi, merawat bumiku, merawat lahan sawahku. Pada akhirnya diri Muhammad termasuk diri kulolan panjenengan sanggup menjawabnya, qalu bala syahidna. Ya Gusti, saya sanggup. Kau perintah, kau hidupkan di alam muka bumimu, aku sanggup merawatnya, lahan sawahmu yang ada di alam wahidiyah, yaitu alam dunia, alam keramaian. Ya, aku sanggup. Kamu mau mengakui aku sebagai zat Tuhanmu? Kau sanggup mengakui aku sebagai sesembahamu? Oh iya Gusti, saya sanggup mengakui panjenengan zat Allah yang patuh aku akui sebagai Tuhanku yang maha kuasa segala-galanya. Dan saya sanggup Gusti, tiada lagi yang patuh aku sembah, hanyalah zat diri panjenengan yang patuh, yang layak aku sembah Gusti. Siap, aku kau perintah khalifah di alam muka bumimu. Pada akhirnya Muhammad dilahirkan, lahir ke alam dunia di muka bumi ini, termasuk alam yang ketiganya, alam wahidiyah. Nah, dari inti diri kula lan panjenengan ketika waktu dijanji hidup di alam wahdah, alam rahim, alam kandungan ibu kula langan, termasuk itu sama dengan diri kula panjenengan sudah bersahadat, bersaksi kepada zat Tuhan yang Maha Esa menurut bahasa masing-masing. Dijanji hak itu menurut hakikat. Diri kula lan panjenengan pernah omong-omongan, makrifat kan sudah perlu tahu. Yang omong-omongan yang berjanji bukan zahir, ruh yang berjanji waktu itu, ruh yang berjanji, yang bersaksi kepada zat Tuhan yang Maha Esa. Nah, jika diri kula lan panjenengan tidak menetapi janji di alam muka bumi ini, sama dengan diri kula lan panjenengan kan termasuk hamba yang ingkar, pengkhianat, zalim, hak itu. Apalagi diri kula lan panjenengan belum mengenalnya, padahal yang wajib dikenalnya, yang wajib diketahuinya itu zat. Harus makrifat itu di situ, wajib bermakrifat itu. Diri kula lan panjenengan harus bermakrifat itu, harus mengenalnya. Yang sesungguhnya yang dihadap adalah zat. Sebuah sebutan nama itu hanya terdengar. Sebuah sebutan nama itu hanya julukan saja. Adanya sifatnya
yang ada di Al-Quranul Karim itu sebanyak 99 yang dinamakan Asmaul Husna, nama-nama yang baik, nama Zat Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika disebut di Islam. Nah, marilah sadar. Nah, selain Islam kok nggak nyebut Allah? Kenapa? Apakah nggak boleh? Boleh. Karena semua bahasa itu bahasanya Zat Allah, Zat Tuhan yang Maha Esa. Semua bahasa. Tuhan yang Maha Esa menguasai semua bahasa. Jadi intinya diri kula panjenengan ini termasuk dihidupkan di alam muka bumi ini, termasuk kehidupan yang di tengah-tengahnya. Kami kan sudah bilang, semua diri manusia mengalami hidup di 3 alam selama hidup. Ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Nah, sudah jelas. Yang pertama, diri kula lan panjenengan sudah mengalami hidup di wahdah, sudah mengalami perjanjian pertama. Nah, sebenarnya semua diri manusia itu mengalami perjanjian atau persaksian kepada Zat Tuhan yang Maha Esa 3 kali. Yang di alam wahdah perjanjian pertama, keduanya di alam muka bumi ini perjanjian persaksian keduanya. Karena semua manusia hidup di alam muka bumi ini termasuk diibaratkan hidup di terminal, di tengah-tengah. Diri kula lan panjenengan berbondong-bondong mencari tiket untuk pulang, antri di terminal menuju rumahnya asal. Nah, mencari kendaraan panjenengan itu kan termasuk, ya ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, inti dari wejangan Jawa dan piasan Islam, tujuan diri kula panjenengan mencari tiket yang cepat untuk pulang ke asal rumah diri kula panjenengan. Sudah jelas asal mula roh itu fitrah, hidup di surga Allah Ta'ala. Intinya diri kula orang panjenengan harus bisa kembali ke rumah asal. Intinya di situ wejangan Jawa itu. Semua manusia tujuannya ke jalan yang lurus. Namun sebelum ke jalan yang lurus ada hambatan diri kula orang panjenengan. Dihalang-halangi. Siapa yang menghalang-halangi? Ini termasuk utusan dari Tuhan yang Maha Esa. Semua diri manusia mau ke jalannya Zat Tuhan, tapi diri kula panjenengan dihalang-halangi. Siapa yang menghalang-halangi? Ialah tiada lagi ya nafsu diri kula panjenengan yang mengajak-ajak menggok. Itu yang pertama. Yang kedua, diri kula panjenengan dienggokno. Jadi intinya sebelum diri manusia ke arah jalan yang lurus, ada yang belok sendiri dan ada yang dibelokkan. Cara halus yang membelokkan di sini divisi yang namanya waswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Panjenengan ingin mengetahui
wujud jin nyata tangeh lamun diri kula panjenengan ingin mengetahui gaibnya wujud malaikat Allah yang tugas mengantar, terutama malaikatur rahmat. Ingin mengetahui wujud sang malaikat Allah tangeh lamun. Nah, semua yang kami sebut di antara jin dan malaikat yang sebenarnya malaikat Allah dan yang sebenarnya setan jin iblis Allah Ta'ala, semua sudah melekat di diri kula panjenengan. Memang zat Allah sebelum mencipta semua diri manusia sudah mencipta dua makhluk itu, di antara setan jin iblis, lalu dilengkapi adanya malaikat-malaikat Allah itu. Jadi intinya diri kula panjenengan tidak lepas dari sifat dua. Sifat dua yakni sifat kebaikan dan sifat keburukan. Sifat kebenaran dan sifat salah. Semua ada di sini. Di diri kula panjenengan. Awas, kami nyatakan bahwa di semua diri manusia ada sang pendidik dua, yakni ada yang memegang sifat kebenaran dan ada yang memegang teguh sifat salah, dan ada yang memegang teguh sifat kebaikan dan ada yang memegang teguh sifat keburukan. Sudah jelas, ada yang memegang teguh sifat baliannya zat Tuhan yang Maha Esa. Awas, di dalam diri ada panutan dua, yakni setan jin iblis Allah Ta'ala. Nah, semua diri manusia akan mengalami perjanjian 3 tahap selama dihidupkan di alam muka bumi ini. Yang pertama, sudah jelas diri kula panjenengan sudah pernah bersaksi, bersahadat kepada zat Tuhan yang Maha Esa ketika waktu di alam wajah. Nah, keduanya diri kula panjenengan mengalami persaksian perjanjian keduanya di alam wahidiyah. Adanya wejangan Jawa dan biatan Islam ini, diri kula panjenengan diwajibkan bersaksi, bersahadat. Jadi intinya diri kula panjenengan itu mengenal sang zat wujud, zat jati, zat hidup, kehidupan ini. Panjenengan sudah bersaksi menyatakan adanya wejangan Jawa dan biatan Islam itu. Sudah tahu arah kembalinya ruh ini, termasuk diri kula panjenengan termasuk bersaksi sanggup menjalankan perintahnya karena diri kula panjenengan taat patuh. Itu bagi yang taat patuh. Perjanjian kedua, mengenal hakikinya kehidupan, mengenal hakikinya yang disembah, mengenal hakikinya panutan sejati yang ada di diri ini, yang memegang teguh sifat kebaikan dan sifat kebenaran. Nah, perjanjian persaksian yang terakhir, yang tahap ketiga, ialah semua diri manusia jika sudah jatahnya habis dihidupi oleh zat Tuhan yang Maha Esa di alam muka bumi ini, semua akan menerima janji atau persaksian kepada zat Tuhan. Semua mengalami
jika diriku lolan panjenengan sudah kontraknya habis hidup di alam muka bumi ini. Kan kehidupan diri manusia di alam muka bumi ini kan nggak sama. Ada yang dihidupi oleh Tuhan, hidup pendek dan hidup panjang. Nah, nanti tergantung zat Tuhan. Di mana kehidupan diriku lolan panjenengan ini? Melalui kehidupan yang pendek atau kehidupan yang panjang. Nah, sama-sama mengalami semua diri manusia. Jika sudah dipanggil, sudah berakhir jatahnya hidup di alam muka bumi ini, akhirnya zat Allah memanggilnya, diperintah menjalani kehidupan yang abadi di alam semestanya. Nah, tinggal kembalinya kemana diriku lolan panjenengan, sama-sama kembali. Jelas jika sudah menjalani ilmu hakikat dan tauhid, lalu bermakrifat, ingin menyatakan zat Tuhannya yang sebenarnya, lalu menyatakan mengikuti wejangan Jawa dan biatan Islam. Kami arahkan asal mulanya roh ini sudah mengetahui arah kembalinya kehidupan roh ini di dalam sakaratul maut, titik terakhir. Roh yang dijanji oleh zat Tuhan, nanti roh diriku lolan panjenengan sendiri yang tahu, dijanji oleh zat Tuhan. Mau nggak mau dikasih tahu sama zat Tuhan tempat arah kembalinya yang abadi. Sudah tahu tempat arah kembalinya, tempat kehidupan yang abadi itu. Adanya surga dan neraka, sudah tahu. Dibisiki di sini, roh diriku lolan panjenengan yang tahu ada sakaratul maut. Jika diri seseorang yang mau dicabut nyawanya itu sudah berakhir hidup di alam muka bumi ini, di jagat dohirnya ini, sakaratul maut. Kan ada yang polanya nggak karu-karuan, roh mau di akhir ini, iya kan? Itu sudah mengalami janji semua diri manusia. Ada yang sakaratul mautnya penak, makles, bisa guyu, tertawa, sumringah wajahnya. Itulah suatu tanda dua-duanya. Ini sudah dikasih tahu tempat arah kembalinya yang abadi di alam semesta. Nah, bagi yang nggak takwa, ya kayaknya nggak mau, nggak sanggup, tapi sudah titik akhir, pintu tobat sudah ditutup oleh zat Tuhan, tidak bisa bertobat lagi. Akhirnya polanya nggak karu-karuan, sakaratul maut. Ya kan, hak itu janji zat Tuhan, sama dengan diriku mengalami persaksian perjanjian oleh zat. Itulah syahadat. Menurut bahasa masing-masing panjang janji itu, tahu semua bahasa zat Tuhan ini, karena semua bahasa ini bahasanya zat Tuhan. Dijanji jika diri kalian mau ditempatkan yang layak ini loh, akhirnya tahu, akhirnya kembalinya penak, makles, guyu, sumringah. Itulah bermakrifat, weruh. Nah, yang enggak patuh, enggak nurut, akhirnya selalu menjalankan kemungkaran, maksiat di alam muka bumi ini, enggak tahu jalan arahnya, akhirnya petang. Akhirnya tetap ditempatkan di kehidupan yang enggak layak. Ada namanya sebutan neraka ini. Inilah
tetap kembali, tapi kembalinya nggak kembali ke asal, karena dirinya buta selama hidup di muka bumi ini. Akhirnya mau nggak mau ya jalani kehidupan nanti abadi di sini loh, adanya neraka, ya kan? Polanya nggak karu-karuan, sakaratul maut bagi yang nggak takut. Nggak takut diri bulan panjang. Jika diri kalian buta mata hatinya, wajib bermakrifat. Jika diri kalian nggak bermakrifat, maka firman Allah turun. Jika diri kalian buta, percaya nggak percaya, akhirnya turun. Al-Isra ayat 72 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Dan barang siapa yang buta mata hatinya selama hidup di alam muka bumi ini, niscaya di akhirat nantinya ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Al-Isra sudah menyatakan firman kata jelas, karena diri kulolan panjangan buta, nggak tahu jalan, karena waktu hidup di alam muka bumi diarahkan ngeyel, nggak percaya, akhirnya berfirman di situ Al-Isra, nggak takut diri kulon panjenengan jika nggak bermakrifat, karena bermakrifat itu wajib menurut hakikat, karena semua diri manusia sudah pernah makrifat. Nah, selama hidup di alam kandung, diri kulon panjenengan dijanji oleh Zat Tuhan yang Maha Esa yang berbunyi alastu birabbikum, melalui diri kulolan panjenengan menjawabnya qalu bala syahidna. Itulah bersahadat, diri kulolan panjenengan bersaksi pada Zat Tuhan yang Maha Esa. Yang bersaksi itu bukan zahir, diri ruh ini yang bersaksi, sanggup menjalankan perintah khalifah di muka bumi ini. Tapi pada akhirnya bagi semua diri manusia yang nggak sanggup, nggak taat, itulah akhirnya tidak berhasil Zat Tuhan menciptanya itu. Akhirnya diri kulan panjenengan khianat karena nggak taat, ingkar, zalim kepada Zat Tuhan. Mau nggak mau ya menjalani kehidupan yang tidak layak. Akhirnya kehidupannya selama-lamanya di nerakanya Allah Ta'ala. Nah, bagi yang patuh, yang nurut, ya sama-sama menjalankan kehidupan yang abadi, namun menjalankan kehidupan yang layak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian, mudah-mudahan kajian ini membawa berkah dan bermanfaat bagi semua saudaraku di seluruh dunia. Akhir salam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.